Ya. Ujinya. Kartunya nanti apa? Saja. Sedang ini karena sudah waktu menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit pas sudah jam 12 Pak itu kita mulai saja karena ini tidak lama Pak Putu minta waktu kepada Bapak Ibu Guru semuanya nih. Sebelumnya saya awali dengan mengaturkan Pangastuhan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam rahayu buat kita semua. Kepada yang terhormat Pak Putu Susilo yang akan mendampingi kita semua sebagai penyaji dalam praktik baik, yaitu guru dari guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang pada kesempatan ini sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Sudah itu yang saya hormati juga bapak-bapak pegawai, bapak ibu pegawai SD Negeri 1 Banjarjawa yang sudah membantu dalam hal sarana dan prasarana. Adapun kegiatan ini Pak Putu minta ke Ibu selaku ketua gugus dan 2 selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Banjarjawa, ilmu istilahnya sharing ilmu beliau sebagai guru penggerak yang akan guru penggeraknya ini ke angkatan kedua guru penggerak angkatan kedua. Maka dari itu kegiatan beliau disampaikan ke ibu sambut ya, ibu izinkan untuk di gugus 3 dan bahkan nanti Bapak Ibu Guru selaku guru dan selaku pelaksana nanti PBR di kelas, apa-apa kendala dan apa-apa yang perlu disampaikan silakan nanti Bapak Ibu langsung menyampaikan kepada Pak Putu apa kendala, apa masukan dan lain sebagainya. Nah itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu Guru dan juga Pak Putu yang sudah mau berbagi praktek baik Jadi apa yang akan diberikan kepada kita semua, mari kita laksanakan baik itu di dalam kelas dan di luar kelas nantinya. Sekian saja, yang akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Kepada Pak Putu dipersilakan. Terima kasih Bu Ayu atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin yang memperkenalkan diri yang lagi satu, file PDF ya di sini dan di pertama dia sampaikan bahwa kegiatan kita hari ini sebenarnya berbagi dan berefleksi atas kaitan dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita masing-masing. Kita tentunya sudah punya praktek baik masing-masing di sekolahnya. Kalau di tempat yang praktek baiknya seperti apa, di tempat
Ibu seperti apa. Jadi dalam hal ini kita di sini berbagi dan berefleksi. Jadi misalnya SBBB 2023. Nah itu kan di presentasi. Jadi itu Bapak Ibu, nah kaitannya dengan kegiatan ini bahwa di Buleleng itu untuk pendidikan dasar ada 2 narasumber berbagi di sini. Yang di PMM-nya biasanya ditulis narasumber praktek baik. Kalau teman-teman SMA banyak untuk di kecamatan Buleleng. Di kecamatan lain juga ada, di kecamatan lain. Di PMM-nya kalau diklik ada komunitas, ada narasumber, klik sana muncul dari sebenarnya. Tapi ini Bapak Ibu, narasumber itu beda-beda dia menyampaikan topiknya. Kalau saya sendiri kebetulan satu topik yang pernah saya ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi, seperti yang tercantum di layar bahwa itu yang sudah pernah kita lakukan. Bapak Ibu, apakah untuk pembelajaran untuk implementasi kurikulum merdeka hanya terkait dengan ini? Tidak. Bapak Ibu bisa juga berdiskusi dengan yang lain, misalnya teman-teman di platform Merdeka Mengajar, ya diskusi seperti ini. Hubungin aja dia, pasti dia datang, mau kok berbagi seperti ini gitu. Nah kebetulan materi yang atau topik yang saya ambil itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran campuran dengan strategi diferensiasi berbasis TIK gitu Bapak Ibu. Nah apa saja kira-kira yang perlu yang bisa Bapak Ibu request dengan narasumber itu? Misal dari topik yang ada itu kaitan dengan perencanaan pembelajaran bisa, kemudian pelaksanaan pembelajaran juga bisa, kemudian tentang asesmen juga bisa, tentang ini salah satunya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang PSE, pembelajaran sosial emosional. PSE Bapak Ibu pernah dengar, tapi sudah biasa pasti melakukan di kelas. PSE nanti Pak Agus dapat itu di grup penggerak 9-nya. PSE itu pembelajaran sosial emosional, anak-anak diajak konsentrasi. Kalau anak-anak Bapak Ibu kan biasa tepuk konsentrasi atau konsentrasi dimulai dari itu biasanya. Tetapi kalau benar-benar memahami PSE yang sesungguhnya, ada nanti instrumen musik, terus pengantarnya nanti akan diberikan. Pak Agus tadi akan sering berbagi pasti di sini tuh kaitan dengan itu, akan didalami teorinya, kemudian caranya seperti apa. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau pembelajaran diferensiasi berbasis TIK, apakah di sini bisa dilakukan? Yang dengar dari Bu Ayu, di sini punya Chromebook, pasti bisa dilakukan ini. Nah sebelum lanjut dulu Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu apa kira-kira? Kuncinya apa? Yang dimaksud diferensiasi apa? Menghargai perbedaan, ya. Lagi? Ada kira-kira dia? Diferensiasi itu? Ya? Gaya belajar terus? Nah, ya artinya nanti juga teman kita, Agus pasti akan sering juga berbagi biar kita memahami secara utuh Bapak Ibu bahwa diferensiasi itu ada 3. Pertama konten, dari sisi konten, kedua dari sisi proses, ketiga dari sisi produk. Dari sisi konten, Bapak Ibu kita bisa memberikan materi lewat apa? Ada yang visual, ada yang audio, ada yang video, dan yang lain-lain. Itu bisa kita lakukan. Nah, kenapa kita melakukan itu? Ya, mengingat seperti tadi bahwa anak-anak memiliki karakteristik yang beragam, berbeda. Kemudian prosesnya, setiap anak juga memiliki kebutuhan pelayanan yang beda-beda. Ada yang kencang sekali, ada yang menengah, ada yang lambat. Itu diferensiasi kita lakukan. Kemudian diferensiasi produk. Nah, itu kuncinya. Bapak Ibu selama ini tersadarkan nggak bahwa kita memberikan penugasan ke anak-anak seragam? Misal berpuisi, anak-anak disuruh nyetor puisi selama hari. Pak, kalau saya mau tampil misalnya unjuk
aja ya. Boleh nggak? Boleh. Berarti pemahaman ibu lebih bagus dari saya. Ya, Bapak Ibu sudah paham artinya dengan itu. Nah, jadi diferensiasi ini Bapak Ibu kita kaitkan dengan teknologi. Jadi ini nah, ini kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu. Jadi kalau di sini punya Chromebook, bisa kita gunakan ini. Kita memahami kebutuhan belajar siswa itu seperti apa. Kalau prinsip pembelajaran KHD, Ki Hajar Dewantara, kita bisa menggunakan perangkat teknologi yang seiring dengan kemajuan perkembangan zaman. Ya. Kemudian memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Tentunya Bapak Ibu yang sudah senior di sini sudah terbiasa melakukan hal-hal yang sudah bermakna. Tidak selalu berhubungan dengan teknologi Bapak Ibu. Setelah kita mengajar, setelah kita beraktivitas di kelas, kita mungkin berpikir sebentar, pasti sambil ngecek nilai, sambil di mana kira-kira capaian yang kita laksanakan, kira-kira anak tersebut bagaimana. Nanti dia kirimkan materinya ini lengkap Bu, karena tidak akan habis ini dia bagikan. Nah ini, terus ketika kita membelajarkan siswa menggunakan bantuan Chromebook gimana? Di sini boleh bawa HP, belum ya? Boleh, asalkan ada persetujuan kesepakatan ya. Apalagi seperti itu, anak-anak pada saat ulangan terus dia tidak nyetak soal di sana, karena dia anak-anak konfirmasi pakai angket kuesioner ke orang tua, gimana sepakat nggak? Sepakat, itu artinya dengan angket itu dikumpulkan, harus dengan data. Ketika nanti dengan data Bapak Ibu ada komplain misalnya, nah nggak bisa kan, karena kita Bapak nggak menyetujui. Kalau yang terkendala gimana? Fasilitasi dengan Chromebook itu. Bapak Ibu jaksin mereksa ulangan dan jadinya pada saat ini itu. Itu bisa kita integrasikan, dicoba dengan dukungan pakai data dari rumahnya. Tapi ini Bapak Ibu, ini praktek baik yang saya lakukan, sesuaikan di sini. Pak sebelah ajak ini Pak, sesuaikan dengan kondisinya, bercakap-cakap dulu di grup dengan orang tua, inovasi gitu. Kalau misalnya masih terkendala 1-2 anak wajar, yang juga begitu dulu, yang fasilitasi dengan Chromebook. Ada skill yang tertambah di sana, anak-anak mulanya sing-sing sang keyboard itu sama sekali tombolnya itu jadi terbiasa, seminggu sekali terus diajak. Terus Chromebook itu terlacak Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang menggunakan dan dipakai atau tidak. Misalnya yang terdaftar di akunnya itu siapa? Sekolah ini di mana dalam Chromebooknya? Nggak pernah aktif ya. Itu orang terdaftar itu terlacak itu. Jadi itu Bapak Ibu ya bisa berdayakan. Terus, nah ini tentunya guru di kita tak terlepas dengan teknologi Bapak Ibu. Bagaimanapun situasi, bagaimanapun perkembangannya, yang namanya teknologi pasti menjadi tuntutan yang utama bagi kita di guru. Gitu. Terus bagaimana yang artinya masih perlu mendapatkan pendampingan Bapak Ibu yang muda-muda, yang masih kenceng-kenceng, yang berkolaborasi, karena kita tidak bisa sendirian. Ada yang mampu teknologi, dia pernah membimbing pidato bahasa Bali, sih bisa gitu. Nah itu udah pentingnya kolaborasi di sekolahnya. Di sebelah juga di tempat yang kalau berhubungan dengan teknologi mungkin dia bisa bantu. Misalnya tentang berias itu, jadi ibu-ibu udah turun tangan gitu. Sih yang bisa yang lain, karena itu pentingnya kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang bisa dilakukan. Nah, pembelajaran campuran yang dia maksud kayak waktu ini anak-anak daring karena ada gerak jalan gitu. Jadi kita bisa memberdayakan Google Classroom. Google Classroom ini bisa kita gunakan ke anak-anak untuk sebagai pembelajaran, sebagai media. Di sana akan tersimpan, terlacak apa yang kita lakukan. Jadi tidak lagi ada
pembelajaran yang kurang efektif. Biasanya di WA itu bisa sih sebenarnya, cuma kurang efektif. Kalau kelas rendah mungkin bisa di sana dilakukan gitu. Nah, sekarang sesuaikan dengan Bapak Ibu yang masih umum dan bisa digunakan. Ini adalah Google Classroom Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan pembelajaran campuran yaitu online-nya anak-anak di rumah gitu. Dan terus anak-anak dengan orang tua dimasukkan di dalam grup pembelajaran campuran ini di Google Classroom juga ada di sana. Ibu ngirim video lanjutan ke sana boleh. Kalau dia ngirim dulu, anak saya tidak sekolah, ada materi tidak? Jul, gimana cara ngirim materi? Dia simpan di Google Classroom. Cariin materi berhubungan dengan topik yang kita ajarin ke sana aja semua. Jadi tidak penuhin memori jadinya di HP kita itu. Terus terdata dan terlacak apa yang kita gunakan. Ini Bapak Ibu ke depan karena kebijakan ini digitalisasi pendidikan terus digalakkan oleh pemerintah daerah, kemudian oleh Pak Kadis juga. Sekarang kan di inovasi akan ada sekolah digital, katanya 3 banyak tegal katanya nantinya. Jadi sekolah-sekolah yang kita ini pasti akan menjadi pionir itu yang diskusi awal Bapak Ibu begini. Terus mulai dari kebijakan paperless yang dikeluarkan tempo hari, mulai kita diharapkan mempersedikit menggunakan kertas jika memungkinkan. Tapi disesuaikan Bapak Ibu ya, jangan langsung tidak pakai kertas. Kelas 1 dikirimin PDF bingung nanti dia. Itu diatur, disesuaikan, diadaptasi ininya ya. Nah ini sebenarnya testimoni anak-anak yang menggunakan di tempat dia menggunakan perangkat teknologi. Jadi dia merasa senang sih pada intinya. Kemudian ketika jawab soal cepat, kemudian tanpa menunggu hasil koreksi dari guru lagi sudah muncul langsung di sana hasil ulangannya mereka. Ini testimoni anak-anak sebenarnya yang menggunakan gawe dengan pakai datanya masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu 3 pemikiran besarnya. Pertama, di zaman teknologi ini kita tidak bisa memisahkan peranan teknologi dalam pembelajaran. Jadi komputer IKT yang dia maksudkan di sini adalah anak-anak bisa memiliki skill atau kemampuan, kebiasaan, kecemasan dalam berteknologi, dalam berkomputer itu hilang sedikit demi sedikit, itu Bapak Ibu. Kemudian melatih juga cara berpikir kritis dan kreatif. Berikutnya adalah menumbuhkan literasi digital. Itu yang bisa. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa bagikan. Untuk selanjutnya coba dia mau input dulu ininya. Ayo coba dibantu dikirim HP yang pakai rekam. Yang ini dikirimkan ke teman-teman. Yang refleksi serta yang di atas ini ke klik, terus ini klik, terus ini klik teman-teman. Di sana ada ini Bapak Ibu, silakan diketik pertanyaannya secara tertulis, terus kendalanya. Bu Ayu mengirimkan inputnya. Mohon maaf, HP yang dipakai ini nggak bisa nampilkan di ini, pakai rekam. Itu yang diisi itu yang di bawah, atau yang mau berdiskusi langsung silakan karena masih ada waktu ini. Di sini yang dipilih kurikulumnya kan mandiri berubah ya, mandiri berubah nanti sama. Berarti hanya SD Karya aja yang memilih mandiri berbagi. Di sini di Kecamatan Belek mandiri berbagi ya, buat perangkat sendiri. Berarti tuntutannya itu luar biasa ke gurunya ya. Silakan Bapak Ibu dituliskan di sana. Diskusi secara langsung juga boleh kaitan dengan pembelajaran diferensiasi atau yang lain-lain, silakan. Atau yang mau nulis di sana juga sambil nulis di sana silakan. Kan bisa ditulis itu ya, bisa dibuka ya. Boleh langsung, boleh langsung, boleh.
boleh langsung dia orang yang cacat doang direkam juga nanti. Rekamannya dikirim juga ke mana? Ini tadi mendengar pembelajaran dengan diferensiasi. Itu kan kita memperhatikan perbedaan karakteristik setiap siswa. Pembelajaran ini? Diferensiasi. Iya, iya. Itu kita memperhatikan perbedaan karakteristik setiap siswa. Nah, pertanyaan yang sistem penilaian itu seperti apa? Karena kan misalnya seperti tadi buat puisi, terus saya mau ujuk ini dia, ujuk kerja itu kan boleh dia. Nah itu dah penilaian itu bagaimana? Kan berbeda-beda jadinya nih setiap siswa. Itu aja. Terus ada lagi pertanyaan dari ibu, apa ibu siapa? Buluh sekali. Buluh ya. Iya, Buluh. Ya, ini hal yang sama juga ditanyakan oleh teman-teman yang di sana terkait dengan misalnya puisi. Kalau dia menyetor, tugasnya adalah puisi, menyetorkan dalam bentuk teks itu misalnya puisi, gimana penilaiannya? Kalau misalnya untuk teks, misalnya ada anak yang tuh saya judulnya beda, boleh nggak? Kan masih berbentuk teks ya. Ya. Kalau misalnya si anak itu minta tampil kan sudah beda. Tapi dengan topik yang sama. Ya, itu sebelum kita memberikan tugas itu diberikan kemerdekaan, diberikan pilihan kepada anak-anak ibu supaya ibu bisa mengantisipasi, menyiapkan penilaiannya. Misalnya siapa yang akan mau tampil langsung, siapa yang akan mau menyerahkan teks. Biasanya lebih banyak itu dengan teks langsung, atau siapa yang akan mengirimkan lewat voice. Ya, voice. Terus ada yang pertanyaan juga waktu ini. Kalau puisi itu kan tidak bisa kita lihat ininya, apa namanya, gestur, mimiknya, ekspresinya, nah kan bisa kita lihat gitu. Nah itu dan guru punya kemampuan profesional untuk menghindari bias penilaian seperti itu. Kalau misalnya dari puisi sudah terdengar bagus, enak, benar, pasti bapak ibu bisa melakukan penilaian yang seharusnya. Hanya guru diberikan kemerdekaan melakukan penilaian, anak-anak juga diberikan ekspresi sebebasnya untuk ya menunjukkan hasil kerjanya. Lewat video boleh juga. Nah, kan ada begini bu, ini lewat video pasti bagus. Cara pengambilan videonya nggak bagus, kan nggak enak juga kita nilai gitu. Tapi yang kembali kita nilai di sana adalah murni kemampuan anak-anak. Ya, siapa yang bantu merekamin, gitu, misalnya gimana? Gitu. Orang itu yang kita harapkan perubahan atas kemajuan dan kemandirian anak-anak dalam belajar. Gitu. Tidak selalu kita sekarang dapat 70, besok harus 75, besok harus 80, tidak begitu sekarang. Nah, itu bapak ibu yang senior pasti sudah lebih memahami dah itu. Perubahan dari 3 sikap itu, attitude, itu sikap, kemudian kognitif dan keterampilan. Pasti itu yang kita harapkan. Gitu. Ya, makasih Bu Lom atas masukan dan pertanyaannya. Berarti intinya kita tetapkan dulu penilaiannya. Biar tak repot kita membuat penilaian yang double, boleh dikonfirmasi anak-anak ada yang ingin menentukan ini. Ya, boleh itu dipersiapkan pembelajarannya. Itu memberikan kebebasan, keleluasaan pada anak-anak berdasarkan keinginan dan minatnya masing-masing. Itu yang dihargai. Nanti Bapak Ibu bisa search itu cari referensinya untuk memuaskan penilaian itu Bapak Ibu. Makasih. Tiap nanti di Paket Agung juga hari Selasa, terus Pak Soma hari ya. Bapak Ibu silakan berbagi praktek baik yang dilakukan, nanti dia catat juga, orang direkam juga ini Bapak Ibu silakan. Yang dilakukan, kemudian yang pernah jadi kendala apa misalnya kegiatan proyek juga bisa. Praktek baik itu maksudnya kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa yang pernah kita lakukan. Iya betul, silakan. Biar kita sama, karena dia bukan narasumber satu-satunya Bapak Ibu juga. Karena apa yang Bapak Ibu lakukan dan alami terekam di sini nanti akan direfleksikan juga dengan teman-teman gitu.
terkait dengan pelaksanaan P5-nya gimana gitu. Kalau dia P5-nya dulu mengambil tema topik itu permainan tradisional, kemudian sampah plastik gitu. Kalau di sini gimana, kendalanya apa, boleh diceritakan. Mas, mumpung masih ada waktu, lagi berapa menit? Ya? Oh, masih ada waktu kegiatan diskusinya. Oke, dia tambahkan sebelum Bapak Ibu ada diskusi, ada pertanyaan. Narasumber berbagi praktek baik ini merupakan bagian dari 6 kebijakan Kemendikbudristek. Bapak Ibu untuk implementasi IKM lewat ini, salah satunya diskusi seperti ini. BGP memberikan pembekalan kepada narasumber, kemudian narasumber ya bersosialisasi seperti ini. Kemudian PNM, Bapak Ibu belajar secara mandiri di PNM, itu salah satunya. Ada 6 poin kebijakan Kemendikbudristek yang diprogramkan untuk mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Ini silakan Bapak Ibu. Ini silakan diceritakan aja Bu, nggak apa-apa. Mungkin Pak dari saya, mungkin praktek baiknya mungkin dari proyek P5-nya. Iya, silakan. Untuk semester lalu kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik ekobrik, kerajinan dari barang plastik. Itu berjalan dan sudah menghasilkan, meskipun tidak dapat juara di lomba Dinas Lingkungan Hidup, tapi anak-anak sudah menghasilkan sebuah karya berupa tempat duduk dan meja, 1 set tempat duduk dan meja. Nah, kendala yang saya alami ketika melaksanakan bersama kelas yang lain itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab anak-anak terhadap lingkungan itu yang masih sulit kami lakukan. Mungkin karena murid terlalu banyak atau pembiasaan di rumah anak-anak kurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, Ya. untuk mengolah karakter anak itu bagaimana, karena terus terang dari orang tua juga kurang, karena di rumah dia tidak pernah bekerja gitu. Makanya Kelas 4 berarti dulu ya? Iya, Ibu ada kelas 4? Iya. Setelah anak-anak bekerja justru gurunya yang nyapu, anaknya bengong gitu. Dikasih nyapu dia megang sapu, gitu. susah. Nggih. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk lebih Iya, guru-guru yang senior pasti tahu triknya itu. Guru-guru yang senior pasti tahu triknya itu. Nanti kita berbagi pengalaman. Yang senior pasti sudah pernah mencoba segala treatment, pasti itu. Coba gini, coba gini, coba gini, pasti itu. Yang pertama yang dia lihat dari sisi kerangka proyeknya dulu, bahwa gaya hidup berkelanjutan dengan menyusun sebuah produk berupa ekobrik kan itu, sampah-sampah plastik itu yang dimasukkan ke dalam botol menghasilkanlah karya itu. Sekarang elemen yang diukur di sana apa? Karena kan akan korelasi nanti ke raportnya nanti. yang kami ukur itu gotong royong, Gotong royong, mandirian, bernalar kritis, iya. sama ketuhannya tetap itu. Iya. Tapi kenapa kok kita yang nyapu? Iya, itu. Padahal kan pada intinya kita mengharapkan capaian itu, Iya, elemen itu. iya. Tapi ketika kita nyapu, berarti masih ada yang kurang dari apa yang kita lakukan. Kira-kira Luar biasa itu Bu. yang apa yang bisa yang lakukan supaya Ya, pertama kita di sini bisa melakukan identifikasi dulu namanya Bu. Coba diidentifikasi. Pada saat kita memberikan proyek itu, identifikasi persoalannya Bu. Kalau kita kan bisa melihat sampai background keluarga, dia orang senang apa orang susah ini ya gitu. Sampai background keluarga kita ini kan, di sempat yang sebelumnya di sekolah lab 10 tahun dia di sana, tuh mobil gede-gede itu cetek buka pintu, buka, ceklek. Ayo anak-anak pembersihan, sih ada ngeruang, nggak ada yang menghiraukan karena dia terbiasa di rumah itu, bude, gini, bude ambil makan gitu.
Karena begitu dia polanya di rumah, pola asuhnya. Jadi itu dulu kita identifikasi. Memang ini privasi, tapi kita melihat dari pola kebiasaannya. Ajak di kelas aja udah kita kelihatan. Jadwal piket area apa yang paling rajin, bisa kita bandingkan. Oh ini anak-anaknya. Gitu. Jangan sampai kita mengambil alih yang kompetensi yang kita ingin tanamkan ke anak-anak. Dia juga mengalami hal yang sama. Yang menariknya ada yang memang perhatian sekali anaknya, tanpa disuruh nyapu, saya uling bucuk angin sapunya anak tersebut itu. Memang luar biasa. Dia pasti akan selalu ada di dalam ingatan guru itu. Memang luar biasa. Nah ini tanpa disuruh, tanpa ini bisa dan kita ngasih catatan si A. Memang dia di sana tanggung jawab, kemudian nilai inisiatifnya itu bagus gitu. Itu yang kita lakukan. Nah pada intinya guru itu tak bosan-bosannya memberitahu, mengarahkan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pada sudah punya triknya dah itu. Yang jelas tidak mengambil yang menjadi tujuan kita ngasih EcoBreak, membuat EcoBreak itu kan melatih skill dan kompetensinya dia, mengembangkan elemen-elemen ibu dalam P5 itu. Kalau diambil alih kan dia tidak dapat belajar dia, tidak dapat beraktualisasi dia. Kalau kita ambil alih, memang kita contohkan misalnya kalau anak-anak ini nyapu diajak dulu, kita jadi contohnya, nanti yang lain pasti ikut ya. Nggak bisa sekali perintah langsung gini, enggak. Begitulah memang situasinya di sekolah dasar Bapak Ibu, karena input yang kita terima itu anak-anak heterogen, background keluarga yang berbeda. Makanya tes diagnostik itu kan penting kan. Jadi identifikasi dulu ya. Di data rapornya kan ada dia dari mana, situasinya gimana. Itu hanya untuk cerminan anak-anak biar datanya itu dipelajari oleh guru gitu. Sampai pengalaman yang pribadi ketika anak tersebut, kenapa sih anak ini terus saja nakal ya? Dia punya, terus ada yang memang sedikit nangis, sedikit nangis, dia pelajari dulu. Dia sengaja tidak lapor ke orang tuanya. Ceritanya gunakan kemampuan guru. Ternyata memang dia peka anak tersebut. Disenggol dikit nangis, dipinjam nih tanpa bilangan nangis. Dia tidak tahu aturan. Dia ngomong itu karena setelah cek di rumahnya benar-benar disiplin gitu. Itu situasi itu memang demikian. Jadi kita bisa menyesuaikan. Terus ketika kita kewalahan baru bisa kita kontak orang tua. Ya, makasih Bu, pengalaman juga untuk yang pribadi ini atas apa yang Ibu lakukan itu. Yang jelas kita di sekolah melakukan praktek baik, misalnya utamanya P5 tentunya mengalami kendala-kendala yang sama. Terus praktek baik yang kita lakukan juga berbeda. Nah sekarang coba yang P5 udah, coba yang di kelas dulu. Yang di kelas, coba Ibu saya silakan Pak. Ini mungkin pertanyaan sih Pak, karena saat melaksanakan pembelajaran di kelas itu kan kita misalnya menerapkan strategi pembelajaran ataupun model pembelajaran. Penerimaan dari anak-anak itu kan berbeda, ada yang cepat memahami materi, yang ada sama yang rendah. Nah, kebetulan saya pribadi kadang suka bingung di dalam kelas ketika menyampaikan menggunakan strategi pembelajaran dan model pembelajaran untuk anak-anak yang tidak bisa apa yang cukup, apakah kita mengulangi lagi materinya itu atau tetap lanjut dengan materi yang baru. Sedangkan kita kan punya PP yang harus tercapai semua selama akhir semester. Nah itu dan timbaknya jadi guru lanjut materi, tapi anak-anak yang tidak bisa ini bagaimana? Sedangkan kalau diulang kembali PP-nya otomatis ada yang tidak tercapai. Ini pertanyaan yang mudah, menjawabnya dari awal sekali ini sebenarnya itu menjawabnya susah gitu. Pertama dia komentari gini, kaitan dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas, kita berorientasi pada HOT. Khususnya kemarin uji setiap ini itu gitu, tapi tidak boleh bocorkan. HOT kemudian TPACK berbasis IPEK itu. Memang itu yang digalakan, termasuk mahasiswa yang sekarang yang itu yang diprioritaskan. Kita juga begini yang kita lakukan. Nah kaitan dengan Ibu tadi mengalami kendala anak-anak yang memiliki kemampuan dengan klasifikasi baik, sedang atau di bawah kan itu
sebenarnya yang kita lakukan itu memberikan treatment di sana dia. Treatmentnya itu seperti ini. Kita kalau di sila lama kan ada remedial untuk yang di bawah, remedial. Kebanyakan dari kita itu latak remedialnya itu memberikan soal lagi gitu ya. Kebanyakan di soal yang sama lagi bisa diberikan, atau soal yang sama disempurnakan lagi dibahas. Tuh. Sudah dia nggak bisa jawab lagi itu. Kalau dia bisa jawab karena ibu ngasih tahu, dia pasti dikasih tahu gitu. Padahal yang benar itu secara teori adalah kita memberikan treatment yang berbeda. Gitu. Soalnya juga yang berubah, tapi kompetensinya tetap itu. Itu seharusnya. Kalau misalnya yang tinggi bagaimana? Ya pengayaan namanya kan. Pengayaan, treatmentnya yang diubah, metodenya yang diubah, model-model pembelajarannya yang diubah. Misalnya yang mampu itu secara akademik pasti metode drill dan dikasih soal baru, menantang, yang hot, pasti kita gitu. Sedikit aja kita gurunya 10 menit ngomong udah selesai Pak, langsung gitu dia. Coba yang remedial, kelas remedial coba sekarang kasih dia. Ibu tunggu 10 menit, 15 menit itu belum tentu ada hasil kan, pasti treatment yang dilakukan. Dicoba ya kasih di start namanya Bu. Situasi, tantangan, baru aksi yang kita lakukan apa? Aksi ini minimal 3. Dengan anak seperti ini, aksi-aksi yang kita lakukan apa? Oh situasinya anak ini, kita tidak boleh salah memberikan treatment. Misalnya kondisinya memang dari rumah misalnya, Bu terus lo treatment ini marahin aja anak tersebut. Padahal dia kan nak mau lahir jadi anak bodoh sebenarnya kan? Kondisinya dia yang bagaimana itu yang kita perlu pelajari. Bapak Ibu yang lebih senior pasti paham lah itu bagaimana caranya memberikan ini. Itu aja yang bisa dilakukan. Terus untuk TP tujuan pembelajarannya kita kan nyusun ATP itu kan. ATP di semester 1 ini, semester 2 kita bagi ini kan. ATP-nya misalnya di matematika. TP-nya apa? Bunyinya 1, 2, terus begitu atau pakai penomoran sendiri. Karena kita belajar berdasarkan fase perkembangan, ketika sebuah TP itu tidak tercapai, nanti di sana skornya pasti kecil ya. Di semester 5, di kelas berikutnya, di kelas 4, di kelas berikutnya, ibu guru dia akan berikan catatan bahwa tujuan pembelajaran ini belum tercapai. Tapi ibu berusaha berjuang dulu menuntaskan sampai dia mencapai KKTP dulu. Ya, enggak satu TP itu yang kurang itu, yang kurang. Kalau misalnya Kita koordinasikan dengan kelas 5 belum, artinya TP-nya itu dituntaskan di kelasnya ini dulu. Pencapaian melalui kegiatan remedial itu sudah dilakukan. Nanti kalau misalnya memang terus kondisi anak dia kita tulis sesuai dengan apa adanya. Itu kan sedikit di sana biasanya menyangkut kebijakan sekolah biasanya. Misalnya cukup mampu anak ini setelah kita treatment ya supervisi akademik mampu sama Bu Ayu saya kesulitan ini Bu Ayu stres cara ini nak sih mampu tapi apa lulus naik gitu misalnya. Dan pasti bingung kan kepala sekolah itu gimana kesehariannya asal kita punya data ini terutama yang kelas guru kelas 1 2 baik sekali anak tersebut. Bu bisa macet ini Bu naik kelas Bu. Nah jadi Bu Ayu pasti cendak aneh ini kemampuan sesungguhnya ya. Yang Bu Ayu sampai mesti lulus misalnya tidak naik kelas orang tua nanti itu resikonya. Sama dengan ini kalau ibu punya data lengkap Bu ini kondisinya di bidang ini dia tercapai, di bidang ini belum, sudah berapa kali kita treatment. Plonglah pikirannya kepala sekolah, sudah punya data, bisa dipertanggungjawabkan ini bisa dipertanggungjawabkan ini. Berapa kali dia kasih treatment? Belum pernah Bu. Gurunya ragu, kepala sekolahnya juga pasti ragu gitu. Di supervisi nggak? Kalau begini kan pasti begitu dah biasanya. Itu sih Bapak Ibu, artinya biar dia nggak terkesan juga menggurui Bapak Ibu karena dia sifatnya hanya memediasi. Bapak Ibu di sini yang sudah senior, yang sudah pengalaman tentunya punya cara-cara sendiri bagaimana membelajarkan yang dari kelas. Pada intinya topik yang sampaikan ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, silakan Bapak Ibu lakukan. Tidak serta-merta harus dengan teknologi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan dengan yang lain diferensiasinya itu.
Ingat seperti tadi dari sisi konten, dari sisi proses maupun dari sisi produknya. Ini Bapak Wahyu dibantu di share yang ininya. Yang tadi udah diisi berarti ya? Gini tertulisnya. Yang ini langsung ke BGP yang tadi. Pertanyaan tadi ditulis harus Enggak, yang umpan balik sinar baiknya itu. Sorry. Umpan balik sinar baik di dunia belum bisa sama itu. Umpan balik ya. Umpan balik di sekarang dikirim. Nah itu dah. yang terakhir aja Pak. Yang terakhir. Umpan balik sinar baik itu di dunia. Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau ingin daftar yang buat bisa diskusi seperti ini di gelombang 4, nanti sekolahnya pasti akan diundang untuk ini. Lebih awal kita akan tahu tentang perubahan kurikulum, IKM, yang lain-lain. Ini di luar kinerja jadi guru penggerak ini sebenarnya. Cuma waktu guru penggerak kebetulan yang lulus ini dibekali selama kurang lebih itu semingguan kayaknya Pak. Tapi daring akan banyak dapat pengalaman guru-guru seluruh Bali nanti akan berkumpul dan itu di SK kan langsung dari pusat itu. Bisa buka tuh ya sinar baiknya ya. Bisa. NPSN sekolah. Wah, apa? Ya selesai dah ini dia. Tinggal isi itu aja. Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan situasi yang Bapak ikuti tadi. Jadi hasilnya nanti dilihat di sana ya di admin nanti dilihat. Kayak jawab. Di sebelah waktu ini rencananya pakai mapel dulu ya, pakai mapel dia. Yang matematika misalnya tugasnya ada matematika aja. Sesuai dengan mapel nih. Dari kelas 1 sampai kelas 6 dia ada matematika. Itu pendekatan mapel rencananya. Tapi tetap dia boleh. Pendekatan mapel tugasnya matematika. Dia ngajar matematika sehingga tahu betul kemampuan si anak dari kelas 1, kelas 2 diikuti terus matematika memang spesialisasinya. Ibu misalnya ngajar IPA terus dari kelas 1 IPA, kelas 2 IPA. Pendekatannya itu dia maunya digunakan. Di sekolah swasta banyak dilakukan itu. Di sekolah negeri ini maunya waktu ini dilaksanakan. Pak Sekde sudah sering ada diskusi, cuma garis dulu gitu lah. Kacau jadi pendekatan mapel. Ada pertanyaan? Oh di lisannya.